Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya dapat kembali merekam video tentang sholat. Sholat sunnah apa yang akan saya sampaikan di sini, yaitu sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini sangat bagus diamalkan bagi orang yang mau berubah kehidupannya. Asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Maka niscaya Allah akan mengangkat kehidupanmu kepada kehidupan yang terpuji. Maksudnya orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah Allah yang memuliakan, maka Allah akan menggerakkan hati manusia untuk memuliakan manusia itu. Tapi ingat, dalam beramal kita tidak mengharapkan pujian manusia. Jangan sekali-kali. Niatnya lillah, lurus karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah baginda Rasulullah. Apabila kita menaati Rasulullah, maka sama halnya dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Malam itu terbagi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan awal malam, ada yang disebut dengan pertengahan malam, dan ada yang disebut dengan akhir malam. Jadi sholat tahajud ini yang afdolnya itu dikerjakan di akhir malam, yaitu sekitar jam 3 ke bawah, dekat-dekat dengan sholat subuh, dengan azan subuh. Kalau mau dikerjakan di awal malam, pertengahan malam, silahkan, bagus juga. Karena biasanya orang yang terbiasa sholat tahajud ini batinnya terasah. Dan doanya sangat mustajab. Doanya sangat mustajab karena pada saat itu ketika orang sedang terlelap tidur, dia berdoa kepada Allah. Otomatis dia yang diperhatikan oleh Allah. Awal malam itu terjadi sekitar jam 10 sampai jam 12. Pertengahan malam itu jam 12 sampai jam 2. Dan akhir malam itu jam 3 sampai dekat waktu subuh. Jadi tadi afdolnya, yang utamanya dikerjakan di akhir malam. Niatnya usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Aku salat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bisa dikerjakan dengan berjamaah. Kalau sendiri pun bisa. Kalau berjamaah itu membaca Al-Fatihah dan surahnya itu zahar, jelas, seperti sholat maghrib dan sholat subuh, dibaca tampak bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca jelas. Adapun surahnya setelah Al-Fatihah adalah Suratul A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Qul huwallah. Tapi silahkan bagi yang lain mau memakai versi yang lain, silahkan, karena hukumnya sunnah juga membaca ayat di dalam sholat. Silahkan ayat yang mana, surah apa yang kalian hafal untuk kalian pakai untuk sholat sunat tahajud. Kemudian di akhir sujud kalau bisa diperlama. Di akhir sujud diperlama, berbanyak doa di situ. Doa apa saja, doa yang baik-baik di dalam hati silahkan dibaca. Haturkan semua yang ada di dalam hati kepada Allah. Tapi ingat, jangan tidur. Nah, tahajud ini malam dikerjakan, cuaca rasa dingin, pas ketiduran ketika sujud. Nah, jadi jangan tidur ketika sujud, tapi utarakan apa yang di benak kalian kepada Allah. Adukan hanya kepada Allah masalah-masalah hidup kita. Insya Allah terselesaikan. Allah akan memberikan solusi terbaik di dalam setiap permasalahan kita dengan cara melalui sholat sunat tahajud. Adapun doanya, Rabbuna lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Sebenarnya panjang sih. Intinya banyak-banyak pujian di situ kepada Allah.
Di situ kita meyakini bahwasanya Allah itu benar, surga itu benar, wal adzabil qabril haqq, was sa'atu haqq, wa liqa'uka haqq. Maksudnya kita membenarkan semua yang Allah sampaikan melalui baginda Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran itu benar semuanya. Kita yakini itu benar. Kemudian fakfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu garis besarnya seperti itu. Jadi minta ampun juga di dalam sholat itu, doanya meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, kita terkadang berbuat tapi tidak tahu apakah ini Allah suka atau tidak. Nah, dosa-dosa yang kita tidak ketahui itu minta ampunkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi untuk tata cara bagaimana sholat sunat tahajud dilakukan. Semoga Allah berikan kita hidayah dan taufik untuk dapat mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.